gangguan tetap saya abaikan aja gitu. Ya perwujudannya gunung gerimis. Oke, ini saya keluar darah. Dan berat banget dari situ. Mana pengen muntah. Ya jangan sembarangan Jangan narik-narik. sembarangan tarik aja. Kalau sekilas tuh kayak kujang. Kita juga trauma juga. Logika enggak gitu, kita mau enggak, tapi itu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Jaga Dimensi. Sekarang kita nyasar nih, nyasar di daerah Kampung Desa Pasir. Pasir Ipis, Pasir Ipis. daerah Tenjo. Ya, ini kebetulan kita ditemani oleh rekan kita dari Warban, jauh sebenarnya, cuman kebetulan nyasar di sini dengan Mas Rohman atau Kang Rohman ya. Nah, gimana ceritanya tuh, Mas? Dulu waktu itu saya lagi bingung. Bisa nyasar di sini nih, bisa sampai ke kalau dibilang mungkin pedalaman. Masuk pedalaman. Dibilang pedalaman. Sampai sekarang kan istilahnya masih ada beberapa ya. Istilahnya ini pemandangannya juga luar biasa indah. Gitu kan. Nah, kita mulai dari pengalaman dari Mas Rohman atau namanya banyak ya? Banyak. Nama saya banyak. Ada Rohman, ada Makmur, ada Muhammad, ada Yusuf, ada Amu. Ini nggak tahu ini, rekan kita ini kayaknya bunglon. Ya, kita mulai aja Mas Rohman. Waktu itu saya ketemu sama teman dan punya teman security di daerah Surya Kencana, Bogor. Iya. Awalnya di situ, saya sering curhat sama dia, dari sharing pendapat, ya kan. Saya cerita, ada gak orang yang lebih tahu dari ayat dan uyut? Ya kan, kalau ayat itu udah umum, tapi kalau uyut itu susah dicari. Kata saya gitu, itu kan. Nah, intinya ke situ. Ternyata 2 minggu kemudian teman saya ini yang security, yang rumahnya di desa ini, dia ngasih tahu ada seseorang yang panggilannya Abah, cuma masih muda, rambutnya panjang, gitu kan. Sekarang jadi penerusnya dong, rambutnya panjang kan? Iya, bisa jadi, gitu kan. Nah dari situ saya datang ke sini awalnya kan, datang ke sini, ketemu sama beliau, langsung ketemu sama beliau itu gak ada basa-basi, langsung diajak ke kamar. Kan? Diapain tuh? Cuma sekedar pengen silat. Karena dia udah tahu, gitu kan, udah tahu ada yang mau datang, keturunan si Anu, terahnya ini, gitu kan. Berarti ternyata ya narasumber kita beberapa kali ke belakang ini ternyata seorang pesilat ya, pendekar silat semua nih. Kemarin juga yang jadi Angelo juga ternyata basicnya silat juga. Cuma saya privasi, soalnya dari kakek dulu juga, kamu jangan belajar kayak gini, nanti juga ada yang nuturi. Gitu kan. Nanti juga ada yang tahu, kan? Gitu, makanya diprivasi sama almarhum. Sekarang saya ungkapin lagi sejarah saya, gitu kan. Nah dari situ, pas masuk ke rumahnya, ke ruangannya itu, saya dikasih rokok, lintingan rokok, Mas. Lintingan rokok. Nih isep, 3 isep saya taruh. Dia ngajakan kelit. Ya kan, gelit pencak silat kayak gimana gitu kan. So, otomatis kan saya nggak tahu karena belum pernah diajarin tuh kan, sama kakek sama bapak juga belum pernah diajarin itu waktu itu. Nah dari situ gak lama 3 kelit 2 kelit kan beres, saya suruh keluar dari ruangan itu. Mur, wayahna keluar, diharap belawe di ruangan ambil ngopi. Kayak naon bah, aya mereka dia mampir. Oh siap bah. Ke ruangan tuh saya. Pas dari ruangan itu ngobrol sama si bapak yang punya rumah, sama ponakannya gitu kan, ngobrol-ngobrol biasa. Dari situ selang seminggu kemudian dia ngasih tahu, ngasih kabar ke saya. Mur, kalau kata bahasa Sunda aja ya, sia mun arek beberes ka dieu
ayeuna ulah poho mawa hayam. Ayam naon eta? Ayam hitam, Hitam. semacam cemani gitu kan. Oh. Nah, dari situ saya bawa ayam hitam aja kata dia, kata si Abah ini. Bawa ayam hitam ke sini, malamnya saya mandi. Mandi. Iya, Dipandiin? dipandiin. Hmm. Dari ritual permandian itu ada terdapat macam-macam Mas, Ya. macam-macam dedaunan, Hmm. daun ketapang, daun kelor, daun segala macam lah, saya lupa itu. Tempatnya Jangan masih ada. sebelumnya ini banyak yang nggak bener nih di badannya. Bisa jadi ke situ, ya kan. Nah dari situ pas saya mandiin, di situ tuh pancurannya ada, masih ada pancurannya di situ. Oh iya. Nah mandi di situ saya setengah 12 malam, beres mandi saya masuk ke rumah. Pas ngelengkah masuk ke dalam rumah itu badan udah gak bisa gerak, Ya. kayak ada yang menguasai saya, Mas. Makhluknya hitam tinggi gede. Saya bilang, "Bah, iya makhluk bah." Beres tuh, beresin sama dia, sadar saya tuh normal. Saya duduk di ruangan. Di situ di depan saya tuh Mas, ada nasi putih, nasi ketan segala macem. Itu satu piring itu masih habis. Gak boleh satu sedikit-sedikit. Itu perutnya terbuat dari karet atau dari apa itu? Kayak melar gitu ya. Melar. Saya makan tuh satu-satu. Gak nyampe saya cubit, enggak. Langsung suap, suap. Ya. Emang habis ritual itu dari pemandian sampai doa, sampai saya makan apa yang ada di depan saya itu udah enak, enteng rumah. Tuh kan. Enteng ke badan, fresh. Gitu. Paginya pulang ke Sukasari. Dari situ aja saya udah enak aja, lihat cewek juga udah mantap gitu kan. Udah suasana udah beda gitu kan, udah plong. Nah, dalam jangka waktu 2 minggu, saya kesini lagi, balik lagi ke kampung ini. Ya kan, buat komunikasi, buat belajar tentang kehidupan. Karena yang saya cari itu tentang leluhur, gitu kan. Yang tadi itu bukan, yang saya cari bukan ayat aja, tapi uyutnya saya pengen cari gitu, biar seimbang. Karena kalau kita ngejar uyut aja, ayat enggak, itu sama aja bohong. Ya. Jadi antara ajaran uyut sama ayat Iya, itu sinkron, berjalan gitu. Itu bawaan saya dulu, Ya. ya kan. Nah dari situ saya dicobalah, gak ada amalan ini itu Mas. Dari beres mandiin, beres kita makan ini itu, berdoa gitu. Dari situ gak ada amalan yang dikasih. Ya. Mau bismillah sedikit gak ada. Ya. Gitu kan. Saya cuma ngikutin saran dia. Mur, ayo, milu. Mana bah? Jarah gak jauh-jauh Mas. Jarah cuma kesepuhan sini, almarhum. Ya, di sini. Yang di sini aja gitu kan. Habis jarah, 2 hari kemudian saya diajakin lagi sama dia. Waktu itu jam 10 malam. Bah, reka mana? Geus milu we jeung aing. Ikut aja sama saya kata dia kan. Saya ikut sama dia. Ternyata nyareatin orang. Nah, dari awalnya di situ tuh saya ikut tuh. Ikut nyareatin orang sampai si orang tuanya ini suami istri ya kan kena omel karena tingkah laku dia dulu gak benar, jadi efeknya ke anaknya sekarang gitu kan. Itu yang saya bingung juga karena saya pertama kali ikut pengobatan kayak gitu. Itu si Abah cuma sekedar duduk lihat jempol, duduk lihat jempol, sebutin namanya lihat jempol, udah kebaca semua Mas. Saya cuma ngebantu sholawat. Sholawat aja terus gitu kan. Itu beres sholawat itu sampai jam 12 malam. Permasalahan udah beres, saya pulang. Ya kan, sama si Abah. Pas pulang si Abah itu bukan pulang tidur, tapi lanjut. Ngerjain yang lain gitu kan. Sampai saya gak tidur. Makanya saya kemarin 3 hari 3 malam gak tidur, efek dari situ.
mata gak ada rasa ngantuk, gitu kan. Gak ada rasa lelah. Itu 3 hari 3 malam gak tidur saya. Ya. Ya mungkin dari efek dari situ juga ya. Oh, berarti yang sebut apa tadi yang kita ketemu tadi? Oh bukan. Bukan. Nah, itu mah. Nah, kalau itu yang punya rumah, ya kakaknya saudara. Oh. Ya, kakaknya saudaranya si Maji gitu. Oh iya. Nah, bukan dia. Kalau dikasahkan dari, kalau saya ngebaca dari karakter si Abah ini bukan orang sini, gitu kan? Aslinya itu dia orang kampung sebelah. Orang kampung sebelah yang mungkin dia itu dapat ilamat atau dapat amanat dari sepuh yang udah lama meninggal di sini, ya kan? Dia dapat amanat suruh memelihara, suruh kalau kata Sunda itu nganggon mas, cuma bukan nganggon kambing, ya kan? Bukan nganggon sapi, tapi nganggon macan, harimau, gitu. Di sini dia bilangnya itu ada 9 sampai 11 macan harimau yang ada di daerah lingkungan ini. Pasir Ripis. Iya. Tadi larinya ke Gunung Salak. Gitu. Nah, dari situ kalau pengetahuan saya ngobrol sama si Abah. Tuh kan. Lamanya dia itu kalau kata Sunda itu dia ngancik gitu. Ngancik ya, Abah, betul. Ngancik selama 9 bulan. Kalau saya pikir-pikir kalau 9 bulan berarti hampir sama dalam kandungan. Ya kan? Dalam kandungan 9 bulan beres, keluar udah beda lagi orang gitu kan, beda karakter. Orangnya ada, cuma saya gak mau karena apa, karakternya bukan dia, ya kan. Soalnya saya selama saya ikut sama dia itu kemana-mana kakek nenek itu cium tangan dia mas, sedangkan dia masih muda, berarti ada sesuatu dirinya yang mungkin tidak bisa diungkapkan. Dari sisi mungkin apa ya, tidak bisa tersurat lah. Cuma beberapa orang yang bisa merasakan lah. Iya, ya kan? Dia seperti itu. Nah, berarti itu perkiraan tahun berapa? 2017 awal itu. 2017. Dan sampai sekarang silaturahmi masih terjaga ya? Alhamdulillah masih. Dengan keluarga di daerah sini, gitu ya? Ya bisa dibilang keluarga kedua lah. Ya, gitu kan. Alhamdulillah berarti silaturahmi masih terus berlanjut, ya kan? Nah, ya, kalau di daerah sini nih, yang kita tahu lah, kan tadi ada beberapa cerita atau mungkin yang mendengar kan semacam kayak ada harimau segala macam, atau mungkin di sini juga banyak situs atau mungkin peninggalan atau makam-makam keramat. Kalau Patilasan di sini dekat. Patilasan siapa tuh? Itu bukan sebut Patilasan sih, itu Pak. Cuma dia datang cuma nengokin keluarga, anak cucu buyut gitu kan. Ada itu kalau setiap malam Jumat atau malam-malam tertentu. Batunya ada di belakang sini. Belakang rumah. Ada di situ. Emang kalau saya lihat emang pernah ada situ. Ada. Datang. Ada namanya? Nggak ada. Itu kan kalau kayak gitu, dia ngacik di mana aja. Dia diam di mana aja gitu kan. Oh iya. Iya. Nggak paham. Ya, kalau di sini masalah situs Batu Kursi, situs Mbah Godek di sini. Situs 7 Pancuran. Yang orang lain atau umumnya itu gak pernah tahu situ, kan? Ya karena di sini airnya juga masih bagus ya. Iya. Masih bening, asri. Masih asri. Ya kita dapat juga, kita bisa syuting atau istilahnya menguak sejarah. Ya mungkin dari yang lucunya lagi dari pendatang gitu loh. Bukan dari penduduk asli sini gitu. Karena berhubung penduduk asli sini kan sedang ada aktivitas mungkin ya mungkin Mas Rohman sendirilah yang harus mewakili untuk bercerita. Coba Mas kita lanjutkan lagi ke itu pokoknya ceritakan aja semuanya. Coba kita di sini juga kan ada Pancuran 7. Ya, ada Pancuran 7. Setiap Maulid kalau kita kan ngebumbang itu daerah Bogor Selatan tuh udah gak aneh ke Cimande ya kan. Kalau kita yang deket di sini aja, keluarga gitu kan, lingkungan keluarga. Saya pernah soalnya ngikutin jam setengah 12 malam bulan Mulut ngabumbang
di sini keliling sini. Oh. Keliling dari pancuran sini 1, pancuran 2 sampai pancuran 7. Mungkin sekarang itu udah gak pernah dijamah Oh. sama orang karena menyeramkan. Oh gitu. Gitu. Airnya bening, asri. Air Gunung Salak langsung. Gitu. Mm-mm. Oh gitu. Itu pengalaman saya kalau di sini. Masih banyak kali, nggak cuma itu saja. Coba ceritakan dulu ya kita. Kalau ke Batu Kursi, ya kan? Saya pernah juga di sini, gak jauh dari sini, cuma agak rawan. Ngerinya itu hewan, ya kan, ular, itu kan. Ada dia posisinya di atas, udah masuk ke atas itu, masuk lagi ke hutan. Masuk ke hutan itu lewatin kebun-kebun orang, lewatin alang-alang, Iya. itu posisinya ada di pinggir, Ya, ada di pinggir tebing. iya. Emang persis itu batu. Ya, karena saya pernah mendengar itu. Waktu itu mungkin ya sama cerita, potong dikit ya. Iya. Cerita dikit juga malam-malam habis maghrib. Sama teman mungkin. Sama teman ngajak lewat jalur-jalur sini lah, jalur-jalur daerah Iya. sini gitu kan. Yang katanya di situ ada ini sempat juga pas berhenti pas nggak tahunya memang di bawahnya itu memang Batu Kursi itu. Oh, Ya, tapi saya belum tahu, belum menguak cerita sejarahnya seperti apa. Iya. Kan gitu. ya, konon katanya dari segelintir orang gitu kan, orang-orang warga sini, situs Batu Kursi itu di tengah kan ada batu kursi, ya kan, tempat ada mejanya juga. Cuma di sini itu tempat pancalikan, tempat berdiri Iya. yang Prabu. Cuma yang Prabu yang mana itu saya belum Iya. belum paham, ya kan. Belum tahu itu menghadapnya ke istana, Istana Batu Tulis, ke Istana Bogor. Istana Bogor. Menghadapnya kalau di garis luruskan, ya kan. Titik koordinat lah bahasanya. Iya, ke situ arahnya. Hmm. Ya dari situ, tadinya saya mau diajak lagi ke situs yang lain, ke tempat yang lain. Cuma waktunya gak ada gitu kan. Iya, iya. Dari situ aja udah. Ya. Masih ada? Masa Nggak ada. masuk gitu aja? Oh, Nah ini berhubung nih ada yang orang asli sini yang keturunannya sini Asli nih Asli sini maksudnya. keturunan. Nah, Asli iya, keturunan kan, harusnya sepuh. kan lebih tahu nih. Terus Ada sini, duduk sini. Audionya gimana? Nggak apa-apa, udah aman. Ya, nah. Ya. ini keturunannya nih, keturunan sini langsung, gitu kan. Makanya saya bicara itu fakta asli ini orang keturunannya gitu kan. Nah dari yang tadi diceritakan oleh Mas Rohman, ini Mas siapa? Mulus. Mas? Mulus. Mulus, Mas Mulus sendiri gitu kan. Apakah pernah mendengar cerita-cerita seperti itu? Terkait dengan mungkin ya istilahnya kita, leluhur kita ya. Intinya kan anak-anak muda zaman sekarang jangan sampai kita kehilangan Iya. yang namanya jejak leluhur kita. Minimal kita punya cerita, oh iya darah kita itu dulu seperti ini kan gitu. Berarti apa yang dikatakan Mas Roman tadi benar ya, benar semua ya, istilahnya kan gitu. Apakah ada pengalaman pribadi tentang itu? Sejauh ini kan saya masih muda jadi belum Belum. nggak tahu lah sejarah-sejarah ini, Ya. sejarah-sejarah kampung Pasir Rimis ya saya nggak tahu banyak gitu. Jadi Cuman ya kata siapa Ama Amur ini Ya. benar. oh, Gitu. iya. Ya intinya kan kalau kita gali lagi gitu ya. Istilahnya kan mungkin Mulus sendiri belum dapat cerita atau belum istilahnya secara detail ya. Ya mungkin terputus di orang tua mungkin ya. Nah, gitu. Ya Mas sebenarnya Mas. Orang tua itu emang sering cerita yang kata Ama Amur bilang tadi itu benar, emang benar. Ya. Benar sekali. Ada yang ditambahkan mungkin? Nggak Coba ada, pengalaman pribadi, hal-hal mungkin spiritual, hal-hal pengalaman apa kejadian-kejadian yang ada di daerah sini. kalau gitu. spiritual sih pengalaman pribadi ya nggak ada ya. Kalau cerita-cerita orang tua itu mungkin ada lah sedikit, hampir sama kata Ama Amur ini sama gitu. Dulu ini Pasir Rimis ya mungkin terkenal itunya apa, mistisnya lah, Terkenal mistisnya mungkin, ya. tapi jarang orang yang tahu gitu. Karena di sini begitu. Ya ditutup, deprivasi Ditutup, sama deprivasi. keluarga sendiri Mas. Ya. Soalnya apa, kebanyakan tuh yang sekarang nyari tempat makom yang orang bisa, Ya. orang pinter, itu dipakai gak bener. Iya, Makanya ya, di privasi ditutup.
sama pihak siapa? Keluarga sendiri. Ya. Oh iya, berarti kan kalau dipikir kan sekarang tuh banyak kejadian ya. Iya. Ada juga kadang-kadang tempat yang mungkin dulu bekas sawah dijadiin makam keramat juga Iya. banyak. Yang Kayak terjadi gitu. apa kan gitu. Pembelokan akidah mungkin Iya, kan gitu. Oh, mungkin maksudnya orang daerah sini itu supaya tidak ada pembelokan akidah dan sejarah. Iya. Penyimpangan lah. Atau penyimpangan ya, mudah-mudahan lah istilah dengan seperti itu pun kita punya cerita sendiri. Mudah-mudahan warga di daerah sini pun istilahnya bisa menjaga itu. Iya. Karena apa, jangan sampai istilahnya punten-punten ya, biasanya satu daerah terus datangkan orang dari luar istilahnya kan akan tercampur. Iya. Sedangkan istilahnya cerita ibu atau cerita turun temurun atau memang yang pernah terjadi di daerah situ kadang-kadang dikaburkan atau Iya. dihilangkan kan gitu. Saya pribadi sendiri bukan orang sini, ya kan, orang luar. Iya. Cuma saya sendiri dapat amanat, nggak boleh. Ini cukup privasi aja. Iya. Karena kamu sering ke sini, ya kan, udah menjadi istilahnya anggota keluarga juga di sini karena udah lama. Makanya saya tutup gitu. Saya privasi. Saya di sini cerita gak full gitu kan. Iya. Saya Iya, stop paham, aja paham. gitu. Ya intinya kan gini, teman-teman, misalnya bukan kita menguas sebuah misteri atau yang memang apa ya dilarang, tapi intinya kita membuka sebuah ini biar masyarakat luas tuh tahu, Iya. teman-teman di Jakarta juga tahu bahwa istilahnya setiap kearifan lokal itu harus tetap dijaga. Bukan terus istilahnya, oh itu mah nggak boleh, itu mah syirik, itu mah ini kan gitu kan. Itu yang kadang-kadang membuat kita apa istilahnya jadi hilang yang namanya sejarah. Iya. Kehilangan istilahnya cerita sejarah kita kan gitu. Jadi wah mungkin cukup sampai di sini dulu kan, ya kan? Ada satu lagi. Apa nanti kita lanjut lagi di Oke. yang sesi 2 ya. Ada satu lagi. Ya, cukup sekian mungkin teman-teman cerita yang menguak tentang sebuah daerah di daerah Tenjo ini. Mudah-mudahan ini menjadi pesan buat rekan-rekan semuanya yang menonton, menjadi pembelajaran juga buat kita bahwa sebuah sejarah dan kearifan lokal jangan sampai dikaburkan, jangan sampai dihilangkan. Tetaplah menjaga lingkungan-lingkungan kita sendiri, cerita-cerita sendiri, karena apa? Banyak manfaatnya. Jangan sampai alam kita rusak dan alam akan mengembalikan kepada kita sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.